Wajah negeriku Indonesia. Setelah 75 tahun kemerdekaan Indonesia, negeri ini mengalami berbagai peristiwa pasang surut perjalanan sebagai sebuah proses untuk menuju bangsa yang besar. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sejarah, mengisi lembaran-lembaran yang tidak akan penuh oleh coretan tinta, layaknya sebuah buku cerita berepisode. Jika saja boleh negara ini diilustrasikan ke dalam cerita yang memiliki banyak warna, pastilah bangsa ini telah melewati masa kelam dan hitamnya sebuah proses berdirinya negara ini. Lantas, warna apakah yang menghiasi Indonesia saat ini? Tidak ada warna yang tepat untuk menggambarkan keadaan saat ini. Sejak Maret 2020, Indonesia kembali dilanda musibah yang begitu besar. Virus yang tak terlihat namun nyata telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Wabah ini telah menghantui miliaran orang di planet ini dengan terus meningkatnya angka infeksi dan kematian akibat penyakit yang kemudian disebut Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia ini, menyebabkan kepanikan luar biasa bagi seluruh masyarakat, juga meluluh lantakkan seluruh sektor kehidupan. Pemerintah Indonesia pun mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah penerapan kebijakan social distancing, di mana warga harus menjalankan seluruh aktivitasnya di rumah, seperti bekerja, belajar, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Penerapan protokol kesehatan serta pemberian vaksin kepada masyarakat. Pemberian vaksin diharapkan dapat menurunkan angka penyebaran serta melindungi warga dari tertularnya virus. Namun, upaya-upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan, khususnya terkait pemberian vaksin. Munculnya berbagai informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya terkait vaksin yang disediakan oleh pemerintah menghambat proses percepatan pemberian vaksin. Masyarakat menjadi takut akan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan pasca vaksin. Salah satu penolakan terhadap vaksinasi berkisar pada ketakutan terhadap bahan-bahan yang terdapat dalam vaksin. Ada pula alasan teori konspirasi, curiga bahwa vaksinasi adalah agenda tersembunyi dari suatu negara untuk mengambil keuntungan dari negara lain. Adanya anggapan bahwa mekanisme kekebalan yang terbentuk setelah terpapar penyakit lebih kuat daripada kekebalan buatan yang dilatihkan melalui vaksinasi. Selain itu, muncul pula penolakan karena vaksinasi dianggap sebagai suatu pilihan pribadi, bukan kewajiban yang harus dijalankan karena program pemerintah. Dan alasan terbaru adalah adanya microchip magnetik yang terkandung di dalam vaksin. Tentunya informasi-informasi demikian tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga kita sebagai warga negara yang baik, serta dalam rangka mendukung upaya pemerintah menanggulangi penyebaran virus COVID-19, tidak perlu takut untuk vaksin, dan selalu cari informasi yang benar pada sumber yang terpercaya. Stop, Saring sebelum sharing.